Batcave Salvador Ozone yang memang masih belum boleh di-underestimate. Karena kita udah lihat di Wydad Morpheus di game sebelumnya yang mematahkan win streak dari tim Liquid. Dan ini pun masih bisa terjadi. So, kita mungkin akan melihat visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan. Tanpa berlama-lama lagi, let's get jump to the line-up dan untuk melihat hasil akhir di game yang pertama. Karena ini adalah match terakhir dari group stage di game pertama. Permainan antara Batcave EXO melawan Pendekar Esports. Dengan adanya Vexana dan juga Gatot Kaca di arah mid lane dan Matilda diikuti dengan adanya Valentina juga sedikit aja untuk sekedar pengepok dari segi damage-nya. Sementara dari Hayabusa lumayan cepat ya ini untuk rotasinya. Kenshi di sini menggunakan emblem. Oh tetap Trail dan juga Warcry ya. Lumayan fast clear juga. Jadi menurutku ini power ganking mungkin ya lumayan bisa ada lah untuk ke arah go ataupun roamernya dari teman-teman Batcave EXO. Dan kalau kita ngeliat set emblemnya ini mirip-mirip lah ya dengan Uranus yang sebelumnya setipe nih. Dengan ngebawa karya Kamen, Brave Smite, Tena dan juga ya titik manis dari dia punya movement juga. Kalau ya dengan adanya agility niatnya adalah untuk ya intinya adalah fast clear gitu loh. Fast clear dan juga rotasi itu yang mungkin ditekankan. Tapi lihat bagaimana Hayabusa dari Kenshi. Itu udah benar-benar nge-screening sampai ke jungle lawan. Tapi ini mirroring juga sih sebenarnya ya. Yep. Sama halnya dilakukan oleh Sora Cutie. Masih mirroring, masih coba memaksimalkan pola yang ada juga. Dan battle of contradictive jungler kayak gini yang menarik adalah yang dinantikan ketika mereka setup di area objektif turtle. Cuman akan ada kontestasi atau mereka bakal coba untuk cari pertukaran lain karena kebetulan Kenshi ini udah lumayan memantau-mantau juga ya. Nggak terlalu begitu produktif juga nih perbedaan untuk game kali ini. Sembari menanti objektif turtle muncul. Ini mungkin dari teman-teman Pendekar mencoba untuk mencari early pick off-nya dulu kali ya. Kelihatan dengan ada Vexana dan juga Hayabusa. Yang emang di arah early kalau digabungin tuh punya chance yang gede untuk nge-pick off gitu loh. Dan ngeliat dari segi timernya Purple Buff, emang sedikit lebih cepat di tangan dari Hayabusa dan terbukti berarti untuk pengambilan turtle ini kayaknya bakalan ketat banget dari 12 tim. Yep, turtle yang sudah mulai di setup nampaknya bakal coba di-follow up lagi dengan area kuat Shadow Kiro dan ombaknya Retribution. Yang on point coming from Kenshi buat akhirnya turtle berhasil di-take over oleh pemain-pemain dari Pendekar. Bahkan First Blood pun harus menjadi paketan yang manis untuk teman-teman dari tim Pendekar di game yang pertama. Cabut dulu dari Kenshi-nya karena takut dikira itu adalah Avatar The Guardian yang dimiliki oleh Valentina dari Huba. Namun ternyata masih bisa di-save-kan untuk zoningannya membuat Pendekar mendapatkan satu gold swing yang lumayan tinggi di angka 1000 dan bahkan ngebantu untuk Pendekar punya XP yang lebih banyak setengah dibandingkan dengan Tezram. Wah, Tezram juga nggak begitu baik. Di freeze lagi. Ya. Freeze lane ini yang nampaknya akan merugikan Tezram sebagai sosok late game insurance. Pemulihan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari bad game. Benar, dan ngelihat bagaimana agresifnya Pendekar, kayaknya emang untuk invasi jungle udah mulai mereka lakukan sih dengan posisi kayak gini ya. Hayabusa dari Kenshi masih ada leveling sama juga dengan adanya Sora Cutie, tapi ingat satu turtle tersebut setidaknya ada sedikit dongkrakan XP yang lumayan banyak lah dan ngebuat lihat Kenshi tuh udah di setengah level, tapi Sora Cutie baru menyentuh level 6. Nah itu dia, the power of comfort hero. Kenshi bakal coba untuk di-follow up lagi dengan adanya bantuan dari EOG yang sudah mulai dibuka konek ada dua pemain. Mundur dengan Arya Guiding Wind masih bisa diberikan coverage tapi nampaknya Shen tertinggal dari kawanan di-follow up dengan Arya satu buah Eternal Guard dan one man down. Di area bottom lane untuk Nothing. Tekanan yang dilakukan sebenarnya bagus banget untuk bisa ngekasihin gold shield turret kepada dari battle. Namun sayangnya ada satu power yang diamankan oleh Tezram. Ini bagus banget untuk Batcave EXO. Setidaknya membuat Tezram bisa 1v1 lagi ngelawan battle. Tapi kalau misalkan kalian perhatikan tadi, di saat tim fight dijalankan, diam-diam Bravo tuh ngambil mid lane minion. Dipotong sama dia, ngebuat akhirnya, kasarnya dia punya dua wave tadi. Wave di arah minion, wave di arah mid lane dan juga wave di arah top lane. Ngebuat dia sepertinya akan lumayan snowball untuk di awal-awal seperti ini. Asli sih itu jadi bekal banget buat Bravo yang nanti memang tugasnya yang diemban adalah ya zoning out, berada di garda depan. Dan butuh banget boostingan untuk bisa ya setidaknya mencecar ke area item yang diinginkan juga. Dan so far alokasi dari Batcave Salvador untuk menukar kerugian masih mengarah ke area objektif turtle kedua di mana turtle sudah mulai coba untuk dipoking kembali menjadi arena pertarungan dari kedua belah tim. Bros Pathway gelar dan bahkan di-follow lagi di Guardian Retribution jauh baik coming from Kenshi dan turtle kedua kembali diamankan looking for more karena nampaknya Sora Cutie one last hit still survive di area mid lane. Ada sedikit absorb ini dihasilkan dari Guiding Wind ngebuat Sora Cutie masih bisa survive. Namun dengan HP sekecil itu lihat bagaimana Uranus dari Bravo udah mulai zoning out dan bisa jadi ada pencurian orange buff. Ini sebenarnya dari kill point tuh gak sebanyak itu, tapi zoning out yang masif. Ini dampaknya ke area objektifnya tim Batcave. Dan yang aku suka dari Pendekar adalah lihat bagaimana mereka membagi
team fight dan juga apa ya bisa bilang territorial power. Ini dengan dua arah yang berbeda. Jirenus ke bawah dengan Hayabusa untuk ngambil ke arah jungle. Sementara lihat tiga atasnya, Shane, Battle dan juga Mochi. Mereka kontes ke arah objektifnya. Mereka coba untuk cari dapetin saat itu dan dapatlah mereka untuk dari top lane. Asli, dan dengan posisi dan kondisi seperti ini ya, yang dipersulit tuh lihat Ezreal nggak sih? Yang dimana ya mungkin kalau kita ngomongin soal Cutie kayak masih ada harapan buat si Dakin nukar ke objektif Turtle. Tapi Tezram, misalnya soal Tezram, dia mau di bawah bener-bener dituju. Mau kare top lane pun kita lihat tadi space farmingnya seluas itu. Keambil lagi sama Gatot Kaca itu untuk jungle-nya. Fire Lizard-nya keambil oleh Gatot Kaca dari Shane. Yang membuat akhirnya Tezram makin jauh lagi dari segi leveling dengan dia Battle. Battle sudah level 8. Tezram baru menyentuh level 7,5. Betul. Ya walaupun memang dari segi KDA nggak tertinggal itu ya. Kayak masih ada harapan loh untuk Tezram. Depends on gamenya ini bisa secepat apa diselesaikan oleh Pendekar sebetulnya. Tapi harus diingat, setiap level itu kan ada perubahan dari segi statsnya. Yang ngebuat fisikal dari Battle secara teori di atas dari yang dimiliki oleh Tezram. Ini nih yang perlu diwaspadai, apalagi posisi dari Battle selalu tidak pernah terlihat ya. Selalu mendapati safeguard yang optimal yang membuat sulit nampaknya bagi Batcave untuk bisa menukar, bahkan upaya mereka di area top lane pun harus digagalkan. Wow, di sini bener-bener disiplin banget skill source ya dari Kenski-nya. Dia nggak buka Quad Shadow karena dia tahu Quad Shadow punya cooldown yang lumayan lama di angka 15 detik. Kalau misalkan dia gunakan sekarang juga ada kemungkinan Turtle bisa sulit untuk bisa dikontes. Makanya dia benar-benar simpan banget dan jalan kaki dari atas ke bawah. Nah itu dia. Benar-benar mengoptimalkan energi yang dimiliki karena masih coba untuk mencari peruntungan di area objektif Turtle untuk Batcave Salvador. Ada satu buat Circling Eagle mengarah ke arah Bravo. Dan nampaknya Turtle terakhir dipatahkan begitu saja. Tidak ada perfect Turtle bagi Pendekar. Dan bahkan nyawa dari Pendekar pun harus melayang. Double kill. Berhasil disecure oleh Huba. Dan nampaknya ini menjadi turning point untuk teman-teman dari Batcave Salvador di menit yang ke-7. Gangguan dari Hylos yang cukup membuat gelisah dari Pendekar untuk tidak bisa masuk ke dalam area kontes Turtle yang ngebuat mereka pun kehilangan Turtle terakhir. Namun kalau kita ngelihat korban utamanya adalah Shane dan juga Mochi. Di mana Shane tadi sebenarnya mencoba untuk menjadi defender bagian depan. Namun karena misposition dari Mochi, ngebuat akhirnya damager teman-teman Pendekar ini lumayan turun powernya. Battle sih nggak tumbang emang, tapi ngeliat dari segi itemnya, ini seenggaknya ada sedikit leading lah antar gold laner. Dengan perbedaan di angka sekitaran 900 gold. Ngebuat Tezram ini emang harus ngejar banget sih ke arah dari Battle untuk menjadi damager utama dari Batcave EXO. Mengingat bahwa Valentina dari Huba baru mengamankan ke arah Glowing One dan satu Letter Jerkin. Nah ya, ini udah cukup banget sih. Bahkan kali ini Shadow Kiru dididal negaranya Circling Eagle. Dan bahkan kali ini satu pemain down. Di mana Corvette terlalu dalam berada di area lini pertahanan buat akhirnya Pendekar mampu untuk mempanis. Sedangkan 3 pemain lainnya berhasil mundur ke area belakang. Wah itu bait yang benar-benar bagus banget sih. Walaupun tadi yang ditarget adalah Roamer dari Vitong. Seenggaknya Shadow Kill tuh udah bikin ada beberapa skill source keluar. Termasuk dengan Huba dengan flickernya. Iya dan nampaknya clash terlalu chaotic di area mid lane terjadi. Jual beli serangan yang tidak menumbangkan korban jiwa. Bahkan tidak menyentuh area turret mid lane yang bisa diruntuhkan oleh Pendekar. Iya, dengan niatan tadi Kenshi sebenarnya pengen backstabbing juga sebenarnya. Quad Shadow ke belakang coba untuk ngejar ke arah Tezramnya. Namun tidak ada Shadow Kill ngebuat Kenshi nggak bisa bergerak lebih jauh lagi karena baru banget digunakan ke arah dari Vitong. Players Gold kita bisa ngelihat bahwa untuk battle di sini di angka 6.000 adalah gold paling tinggi. Dibandingkan dengan Tezram ada perbedaan di angka 700 gold. Apakah tinggi? Nggak tinggi-tinggi banget. Tipis sebenarnya, mungkin perbedaan cuma satu item mentahan aja. Tapi menurutku yang bakalan jadi repot adalah lihat dari segi Bravo-nya. 2 total assist dengan gold yang lumayan banyak membuat dia jadi bantalan yang kuat banget. Mereka harus mulai dapetin baitingnya lagi di mana satu buah Shadow Kill di follow up. Dengan adanya harta tata dan sonata dari Battle. Corvette hilang, satu pemain down. Ditindaklanjuti lagi dengan adanya satu buah serangan karya Purple Buff dari Sora Cutie. Masih bisa men-secure karya Purple Buff tersebut harusnya. Dan upaya dari Huba untuk mengusir mundur. Akankah sukses karena fokus dari tim Pendekar setelah mengurangi quantity? Akan mengarah ke objektif Lord. Ya, dengan adanya 4 lawan 5 otomatis agak sulit untuk dikontes ya Lordnya oleh teman-teman dari Batcave EXO juga. Melihat dengan kondisi seperti ini otomatis Batcave EXO memilih untuk melakukan split push terlebih dahulu. Di area bottom lane khususnya dengan adanya Iritel yang menjadi hyper carry-nya. Ngambil ke arah turret mencoba untuk mencari power damage dulu. Karena untuk bagian depan sebenarnya Batcave EXO, Corvette dengan tambahan Matilda itu sebenarnya udah tebel Cipi. Tapi emang waktunya itu bisa dibilang nggak bisa ngasih terlalu panjang, makanya harus dikencengin banget sama Tezram untuk ngasih damage sebesar mungkin di waktu sedikit mungkin. Ini ya jadi lonceng banget ya, Tezram masih belum tumbang nih, benar-benar jadi harapan banget sih Dakel lah buat Batcave. Ditambah lagi mereka bawa Matilda, harusnya Favorab dan juga Flash of the Assist yang udah
ambil sudah bisa jadi jaminan. Dan terpantau dari tadi memang Tezram gak pernah sendirian kan. Tezram selalu dapetin coverage yang oke, yang ngebuat akhirnya teman-teman dari tim pendekar juga udah mulai bermain secara disiplin. Gak mau terlalu terburu-buru dan masih respect juga nih terhadap boundaries yang diset oleh Batcave di area high ground mereka. Iya, karena untuk dari segi damage deal-nya kelihatan ya bahwa di sini Tezram juga nggak pernah dapetin chance yang lumayan enak karena masuk dikit itu pasti jadi incaran juga dari Kenski. Ditambah lagi dengan adanya Mochi yang bisa ngejaga bagian depan untuk nggak bisa terlalu agresif dari teman-teman Batcave XO. Makanya kita ngeliat adanya goal swing lumayan tinggi dari satu Lord ini saja. Tiba-tiba ada bukan sedikit, tapi banyak banget leading di angka 5.000 goal. Ya, cuman bicara soal Lord, ini masih yang pertama. Secepat kilat dihentikan, tapi Eternal Guard tidak bisa menghentikan dan menyelamatkan nyawa dari seorang Core Fate. Kuantitas kembali terbatas di mana teman-teman dari tim pendekar dengan minimnya belum ada wave minion yang mumpuni juga yang ngebuat mereka harus mundur lagi. Iya, dan ngelihat dengan adanya Corvette sudah tumbang 3 kali ini makin sensasi untuk di bagian frontline, makin nggak bisa buying time lagi, apalagi dengan Gatot Kaca. Maju ke depan, EOG dari Kling Eagle mengusir mundur. Tapi nampaknya teman-teman dari pendekar menerima satu buah serangan balik. Ada satu buah kopi dari Eternal Guard. Bagaimana Happy Crossbow yang dihasilkan oleh Tezram mampu untuk menembakkan karya Shane. Killing spree menjadi bayaran nampaknya yang berhasil diamankan oleh seorang battle. Dengan Romer tukar Romer, menurutku ini adalah pertukaran yang adil tapi tidak terlalu adil bagi Batcave XO. Mengingat bahwa inhibitor mereka telah hancur, ditambah lagi dengan jungle area mereka yang sudah dipegang oleh teman-teman dari pendekar esports. Dan ngebuat gol makin jauh lagi yang tadinya 5.000 sekarang 6.400. Apakah ini masih relevan? Ya, masih banget relevan. Tapi menyentuh ke angka 17 menit mungkin itu adalah waktu sebuah warning untuk teman-teman dari pendekar. Karena dengan power dari Iritel di area late game, dengan Sora QT di area late game, ini bakalan punya damage output yang besar. Ditambah lagi dengan adanya sedikit kesusahan mungkin karena mobilitas dari Iritel untuk bisa ditangkap. Ngeliat dari itemnya aja, yang menurutku ya diperlukan oleh Iritel sekarang adalah Great Dragon Spear ataupun ke arah Malefic Gun terlebih dahulu. Antara dua itu aja udah kuat banget menurutku. Dan kalau misalkan kita ngeliat ke arah Sora QT, dia cuman butuh satu lagi Queen's Wing. Untuk bisa survive dari depan sambil ngambil spell fam dan menjadi fighter beneran untuk kontes ke arah Lordnya. Iya, ini jadi efisien banget, apalagi dengan adanya ya power Matilda ya. Setidaknya bisa jadi jaminan untuk kontestasi. Cuman bicara soal kontestasi, apakah ini jadi opsi yang dilakukan juga oleh teman-teman dari Batcave? Karena Lord kedua sudah mulai hadir, pressure coba terus dilancarkan oleh teman-teman dari tim pendekar. Dan karena memang mereka nggak punya hero mobilitas ya, yang ngebuat nggak ada yang nge-maintain high ground mereka di area top lane. Tapi kayaknya kali ini akan ada kontes yang bakal coba untuk mulai diselenggarakan negara Eternal Guard sebagai pembuka Moon Lord. Bisa diamankan dari Retribution yang diamankan oleh seorang Kenski. Dipancing lagi negara satu buat tim 4. Lihat bagaimana Shadow kiri terbagi. Pitong hilang. Corvette tumbang. Huba menyusul dua pemain tersisa dari tim Batcave. Dan nampaknya damage yang dihasilkan dari Tezram mampu untuk mengembangkan karya satu. Tapi tidak begitu panjang ketika shutdown. Berhasil diamankan oleh Battle. Triple kill. Menjadi penutup dan wipe out. Berhasil diamankan teman-teman dari tim pendekar. Glorious Pathway yang ternyata membuka jalur bagi teman-teman dari pendekar esports untuk melakukan endgame terjadi untuk di game kali. Dan pada akhirnya pendekar esports mengamankan game pertama mereka. Wow, 1-0 di match terakhir pertemuan antara pendekar